Guru Supriyani dapat kado spesial dari Deddy Mulyadi. Nasib baik tampaknya tengah berpihak pada Supriyani, guru korban kriminalisasi yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim berinisial D tak cuma divonis bebas oleh majelis hakim, Supriyani baru-baru ini juga mendapatkan kado istimewa dari politikus Deddy Mulyadi. Dapat hadiah senilai fantastis dari Deddy Mulyadi, Supriyani pun menangis terharu. Seperti diketahui, Supriyani resmi dibebaskan dari tuduhan kasus penganiayaan anak polisi setelah divonis tidak bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Turut mengawal kasus Supriyani, Deddy Mulyadi pun mengurai ucapan selamat kepada guru honorer tersebut. Lewat sambungan telepon, Deddy Mulyadi menghubungi Supriyani selepas divonis bebas. Tampak wajah ceria Supriyani menyambut komunikasi dari Deddy Mulyadi. Berbincang lebih lanjut, Deddy Mulyadi pun menyinggung nasib Supriyani setelah divonis bebas. Diakui Supriyani, ia akan kembali bersemangat mengajar murid-muridnya lagi di SDN 4 Baito, Konawe Selatan seperti sedia kala. Bukti keseriusan Supriyani untuk terus mengajar ia buktikan dengan ikut tes PPPK guru. Nanti bulan 12 ikut tes PPPK, mudah-mudahan lulus dan PPG juga mudah-mudahan lulus, akui Supriyani. Mendengar hal tersebut, Deddy Mulyadi ikut semringah. Terlebih walaupun digaji ratusan ribu, Supriyani tetap ingin mempertahankan karirnya menjadi tenaga pendidik. Ibu sebagai tenaga honorer setiap bulan dapat berapa? Tanya Deddy Mulyadi dilansir tribunnews.bogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi. Kalau untuk saya, honorer itu setiap bulan gajinya Rp300.000 itu pun dibayar 3 bulan satu kali, ujar Supriyani. Untuk menutupi kebutuhan ibu dalam setiap hari, tanya Kang Deddy lagi. Untuk menutupi kebutuhan tiap hari ya suami kerja serabutan, itu saja, akui Supriyani. Guna membuat Supriyani semakin bersemangat mengajar, Deddy Mulyadi pun memberikan kado spesial untuk vonis bebas sang guru. Hadiah tersebut juga diberikan Kang Deddy bertepatan dengan Hari Guru yang jatuh di hari ini, tanggal 25 November tahun 2024. Kang Deddy memberikan uang senilai Rp50 juta untuk Supriyani. Diberikan uang Rp50 juta, Supriyani berurai air mata. Ibu, di hari PGRI ini, saya ngasih spesial buat ibu ya, semoga bisa menjadi semangat bagi ibu, supporting saya genapin jadi Rp50 juta ya. Imbu Deddy Mulyadi. Makasih Pak, makasih, kata Supriyani sambil menangis. Semoga ibu tetap semangat, tetap mengajar, kata Deddy Mulyadi. Setelah memberikan hadiah berupa uang, Deddy Mulyadi juga mengurai permintaan kepada Menteri Pendidikan yakni agar memerhatikan nasib Supriyani. Pak Menteri dan Bu Wamen, ini Bu Supriyani SPD ya, semoga dia bisa lolos PPPK. Karena pengorbanannya untuk pendidikan itu sangat besar dan dia harus melewati proses hidup yang begitu berat dan sulit karena dilaporkan oleh orang tua siswa dengan tuduhan yang sebenarnya tidak mesti dituduhkan, kata Deddy Mulyadi. Sebelumnya diwartakan, Supriyani sempat dituduh melakukan penganiayaan kepada anak polisi Aibda Wibowo Hashim yakni D pada April tahun 2024 lalu. Guru Supriyani dituding memukuli korban dengan sapu sehingga D mengalami luka di pahanya. Kejadian tersebut konon dilakukan Supriyani di kelas saat jam pelajaran di SDN 4 Baito. 2 hari kemudian, orang tua korban yakni Aibda Wibowo Hashim dan Fitriana pun bertanya ke D soal luka di paha. Kala itu anak D menyebut luka tersebut ia dapatkan karena dianiaya guru Supriyani. Waktu itu mandi, karena saya desak, dia, korban, hanya menangis, saya pakaikan baju, kan saya panggil Mas, sayang enggak sama ibu? Kata korban, sayang ibu. Fitri tanya ke korban, Mas mau tidak kalau ibu sedih? Coba ceritakan betul-betul kenapa luka di paha Mas. Anak sambil menangis bilang, aku dipukul mamanya Alfa, Bu Supri, guru Supriyani. Aku enggak selesai menulis. Dipukul pakai apa? Pakai sapu, ungkap Fitriani. Atas pengakuan korban tersebut, orang tua D langsung bertanya ke Supriyani terkait kejadian penganiayaan. Namun Supriyani mengelak dan membantah tuduhan telah memukuli D. Kasus tersebut pun akhirnya membuat Supriyani berkali-kali menjalani mediasi dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya. Bahkan Supriyani sempat diminta uang damai puluhan juta agar tak dilaporkan ke polisi.
Namun akhirnya Supriyani tetap dilaporkan ke polisi hingga sempat ditahan selama 1 minggu. Kasusnya masuk ke persidangan, Supriyani pun menjalani tuduhannya dengan pasrah. Hingga akhirnya Supriyani pun mendapatkan keadilan berkat kesabarannya, yakni ia divonis bebas oleh majelis hakim. Bu Supriyani diberikan keadilan dengan vonis bebas. Dalam arti kalau vonis bebas berarti Bu Supri tidak terbukti melakukan kekerasan seperti dakwaan JPU, kata pengacara Supriyani, Andri Darmawan. Saya bersyukur bisa di titik ini. Alhamdulillah saya divonis bebas, imbu Supriyani sembari menangis. Wamendikdasmen diam-diam kirim tim untuk selidiki kasus guru Supriyani. Sosok Wamendikdasmen Profesor Athip Latiful Hayat ikut jadi sorotan dalam kasus guru Supriyani. Ia ternyata telah mengirimkan tim khusus untuk menyelidiki duduk perkara kasus tersebut. Setali 3 uang dengan Abdul Muti, Athip Latiful Hayat menegaskan bahwa terkait kasus guru yang kurang mendapat perlindungan, sebetulnya regulasi sudah sangat lengkap untuk perlindungan guru. Hanya saja, masih kurang pada tingkat implementasi. Kami sudah menyepakati dengan Kapolri untuk melakukan pendekatan yang berbasis mediasi dan restoratif justice, tidak pada pendekatan hukum pidana, tegas Athip dikutip dari Yangan iNews TV pada Minggu, tanggal 17 November tahun 2024. Menurutnya, penyelesaian melalui mediasi dan restoratif justice ini diperlukan karena guru profesi yang harus dihormati. Kitab bikin mau lebih tentang bagaimana mengimplementasikan, tegasnya. Lantas, seperti apa sosok Prof. Athip? Melansir dari Wikipedia, Athip Latiful Hayat lahir tanggal 28 Juli tahun 1964. Ia adalah seorang akademisi, aktivis, intelektual dan ulama Indonesia kelahiran Tasikmalaya. Ia lulus dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada tahun 1990 dengan spesialisasi Hukum Internasional. Ia melanjutkan studi Magister Hukum, LL.M., di Monash University, Australia, pada 2000. Ia mendapatkan gelar doktor, Ph.D., dalam ilmu hukum juga dari Monash University, Australia pada tahun 2007. Ia memperoleh pendidikan tambahan dari The Hague Academy of International Law, Netherlands, the United Nations, Geneva Office, dan the International Ocean Institute, India. Ia mulai bekerja sebagai dosen Fakultas Hukum Unpad sejak tahun 1993. Ia menjabat sebagai guru besar hukum internasional pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. 1. Pada tahun 2019, ia sempat maju menjadi bakal calon rektor Universitas Padjadjaran. Ia aktif menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam, Persis, masa jihad tahun 2022 sampai tahun 2027. Pendidikan, Sarjana Universitas Padjadjaran, 1990. Master University Monash, 2000. Doktor University Monash, 2007. Sebelumnya, viralnya kasus yang menimpa guru Supriyani menuai respon tegas dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen. Abdul Muti. Abdul telah sepakat dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencegah kasus serupa terjadi lagi. Dalam tanggapannya, ia menyoroti pentingnya penerapan regulasi yang sudah ada guna melindungi profesi guru dari berbagai bentuk intimidasi dan kekerasan. Menurut Menteri, secara regulasi, perlindungan terhadap guru sudah sangat lengkap. Namun, yang menjadi tantangan adalah implementasinya di lapangan. Sebetulnya regulasinya sudah sangat lengkap mengenai perlindungan guru hanya pada tingkat implementasi, jelasnya, melansir dari tayangan YouTube iNews. Menteri menekankan bahwa guru adalah profesi yang harus dihormati dan tidak boleh menjadi korban intimidasi. Dan kami beberapa hari yang lalu sudah menyepakati dengan Kapolri untuk melakukan pendekatan yang berbasis kepada mediasi dan restoratif justice, lanjutnya. Dalam kasus Supriyani, pihak pelaku telah diproses hukum sesuai aturan yang berlaku. Namun, Abdul Muti mengingatkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengimplementasikan aturan yang ada dengan lebih konsisten. Selain itu, ia juga menegaskan perlunya rehabilitasi fasilitas pendidikan sebagai bagian dari menciptakan lingkungan yang kondusif bagi guru dan siswa. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan terhadap guru melalui regulasi yang lebih terarah dan pelaksanaan yang konkret. Diketahui, kasus guru honorer Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang dituding menganiaya muridnya, masih terus bergulir. Kasus ini mendapat perhatian dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Muti.
Tindak lanjut dari kasus tersebut, Abdul Muti bakal bertemu dengan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah dalam minggu-minggu ini kalau waktunya cocok kami akan bertemu silaturahmi dengan Kapolri. Membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar. Dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter. Katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2024, melansir dari Tribun News. Abdul Muti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat. Baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Muti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak.